Nah, kiamat ini juga disebut hari akhir, hari akhirnya dunia, hari akhirnya dunia dan kiamat, namanya hari akhir. Nah, kiamat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau ada yang bilang kiamat itu tidak ada, itu namanya orang yang tidak beriman. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watad. Orang alim yang tidak pandai mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka sebelum orang kafir yang menyembah patung disiksa. Ya, gak lama, cuma 700.000 tahun. 700.000 tahun baru naik ke surga. Udah bosok. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan izin Allah kembali kita berkumpul di majelis yang sangat mulia, ialah majelis ilmu. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah taala berikan kita panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah, serta mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehingga kita selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudzakarah kita hari ini saya buka sifat 20. Rukun iman yang kelima. Buka deh. Udah belum lihat? Rukun iman yang kelima. Udah? Ya, baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwalnya, seumpama mahsyar dan syirat dan mizan dan syafaat dan kuasa dan surga, ini dan kausar ya, dan kautsar dan surga dan neraka adanya. Ayo baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun
satu lagi. Ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwalnya, seumpama mahsyar dan sirat dan mizan dan syafaat dan kausar dan surga dan neraka adanya. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu radhiyallahu anhu, rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Rukun iman semuanya ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada para rasulnya, percaya kepada hari kiamat. Nanti yang ke-6 percaya kepada takdir. Nah sekarang kita baru sampai yang kelima. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Hari kiamat ini yang disebut di sini adalah kiamat kubro, di mana alam hancur, ya, manusia semuanya mati, gunung semuanya meletus, air laut naik ke darat, habis, ya, habis semuanya. Nah itu namanya kiamat kubro. Hari akhirnya dunia dan kiamat, namanya hari akhir. Nah kiamat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau ada yang bilang kiamat itu tidak ada, itu namanya orang yang tidak beriman. Orang yang menganggap kiamat itu cuma ancaman dari Allah, itu namanya orang yang tidak beriman. Kan ada kan ketua partai di Indonesia yang ngomongnya begitu, ya, nenek-nenek itu kan begitu ngomong. Jadi nggak beriman, nggak percaya dengan hari kiamat, itu tidak beriman. Nah dunia semuanya porak-poranda, habis. Kapan kiamat? Kagak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril diantaranya pertanyaannya adalah mata sa'ah. Wahai Muhammad Rasulullah, kapan sih kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih pintar dari orang yang nanya. Itu bahasanya yang kita pahamin gini, ente nggak paham, aneh juga nggak paham, ente nggak tahu, aneh juga nggak tahu. Itu bahasanya, dan Nabi halus bahasanya. Kenapa? Karena yang namanya kiamat emang nggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan malaikat Jibril penasaran, nanya lagi, wa ma amaratuha, tanda-tandanya apa? Nah kalau tandanya ada, ya, di antara tandanya antalidal amatu robbataha, melahirkan seorang budak akan tuannya.
Pemahamannya adalah anak jadi tuan, guru ibu jadi pembantu. Itu tanda-tanda kiamat kalau anak udah berani marah-marahin ibunya. Tanda kiamat. Kalau anak udah berani ya nyuruh-nyuruh ibunya, itu tanda kiamat dekat lagi. Kemarin di Jawa ada orang bunuh ibunya. Ya, ibunya dibunuh sama dia gara-gara dia minta warisan. Padahal warisannya udah dikasih dia. Dipulang dari penjara dia minta lagi. Suratnya ibunya gak kasih, dibunuh ibu. Itu tanda-tandanya kiamat. Nah kita juga di sini hati-hati. Kadang-kadang kita gak sadar di rumah lagi ada tamu, "Ma, seduhin teh," atau nyuruh itu. Kalau ibunya yang mau sendiri kagak masalah. "Ma, bikin susu." Kalau anak kecil kagak apa-apa, tapi yang udah gede itu anak. "Mau bikinin mie itu pakai telur yang pedes," tuh kayak begitu lagi. Kalau bilangin mah tolongin dong mah bikinin mie gitu. Ya umpamanya minta tolong, iya boleh, tapi tetap nggak pantas. Nah itu tanda-tanda kiamat. Sekarang udah banyak belum tuh terjadi yang begitu? Udah banyak. Itu tandanya kiamat. Kemudian ada lagi antarul quratal ufatal alata yatatawaluna fil bunyan. Kau lihat orang yang biasa telanjang dada, telanjang kaki, pakai baju apa adanya, ya, dia macul di sawah, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Bu, itu yang namanya apa itu yang dekat Tanjung Priok apa namanya? Nah sekarang gedung mulu. Iya di mall pada itu. Ya. Dulu itu sawah. Dulu sawah tuh Sumarekon tuh pada ngebangun itu sawah. Iya. Kalau udah sawah pada jadi gedung, itu tanda-tandanya kiamat. Ya semuanya udah, ya, yang di apa itu, lupa mulu namanya itu, Cempaka Putih ke sana apa namanya? Kelapa Gading ya? Hah? Iya. Kelapa Gading, apa semuanya tuh, ya dulunya sawah semua. Nah itu tanda-tandanya kiamat. Jadi tandanya udah ada. Ini kiamat tandanya udah ada. Kemudian apa lagi yang harus kita tahu? Nah kalau kiamat itu Nabi bersabda, la ta'tis sa'ah illa 'ala syaqawah. Tidak terjadi kiamat kecuali terhadap orang-orang yang lancur. Oh sekarang kan masih banyak kiai, ya banyak kiai, tapi kiai yang mana dulu? Kalau ada kiai bergabung sama orang zalim, tujuannya mau benerin orang zalim, nggak boleh. Tuh kiai harus bilang anta zalim, engkau zalim. Saya temenin dia supaya saya bagi nanti dia insan, tetap harus menegakkan amar ma'ruf. Nah sekarang kan kiai udah pada nyari duit begitu caranya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu masih mau ngaji, alhamdulillah. Kalau masih ada nenek-nenek sujud, insya Allah kiamat ntar lambat. Nenek ngaji, nenek-nenek ngaji, itu insya Allah kiamat entar-entaran. Gitu. dia belum nikah. Nah orang yang ngelahirin
masih banyak. Iya, tapi tanya ngelahirinnya hubungan badannya halal gak? Kalau dari hasil hubungan badan yang tidak halal, wah itu lancur. Zaman sekarang kan jarang orang menikah belum bunting. Saya nikah udah tanggung dari 3 bulan, bahkan ada yang udah 7 bulan. Diri kagak malu tuh perutnya udah tuh. Kalau yang lahirnya begitu, wah itu nggak dapat hitungan. Kalau masih ada bayi lahir hasil hubungan badan yang sah, kemudian dia itu betul-betul bapak ibunya dia ibadah, insya Allah kiamat masih ditunda dulu. Ya mudah-mudahan deh di sini ibu-ibu masih pada ngaji, alhamdulillah. Nah ibu-ibu sekalian, itulah kiamat hancurnya dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk semuanya binasa, hancur, kecuali Allah serta zat dan sifatnya itu yang kekal abadi. Saya baca di dalam kitab yang paling belakangan matinya itu malaikat Israel. Ada nyabutin dulu ngambil. Baru nyabut sendiri. Dia nanya sama Allah, bagaimana aku ya Allah? Cabut sendiri. Dicabut sendiri. Akhirnya dicabut. Nanti dia baru tahu tuh orang dicabut rohnya sakit. Sampai dia bilang kalau aku tahu sakit kayak begini aku cabut dulunya pelan-pelan. Berarti sekarang dia kuat itu. Iya, ya itu. Jadi semuanya binasa. Hari kiamat itu namanya kiamat. Ya. Wajib kita percaya pasti terjadi. Kemudian dengan segala hal ihwalnya, segala hal ihwalnya artinya apa yang ada semuanya nanti pada hari kiamat. Nanti begitu kiamat, dunia semuanya hancur. Allah Ta'ala bikin alam baru namanya alam akhirat. Nah alam akhirat itu dia nggak akan binasa lagi sampai kapan? Ya, sampai kapanpun nggak akan binasa. Jadi kalau orang udah surga, udah senang selama-lamanya. Tapi kalau senang nanti kan Ustaz ada bosannya. Di surga nggak ada yang membosankan. Ibu-ibu punya suami muda terus. Ada. Tergantung. Dan ibu biar tahu juga suami ibu kagak lemes-lemes. Yang janda suami kan ada kemarin. Wah di Dodo udah nanya suaminya. Ini udah berantem gak di sana? Kagak, nggak berantem lagi. Di sana udah nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada cemburu, nggak ada marah. Yang ada asyik aja di sana. Ibu-ibu ngeliat suami ibu pas hilang sebentar balik lagi makin ganteng, makin kuat, makin mesra, makin asyik gitu. Nah suami gitu juga ngeliat istrinya begitu. Tuh. Kalau suami istri masuk surga. Nah kalau suaminya masuk surga istrinya kagak,
ya dapat gantinya, diciptain sama Allah Subhanahu, dan ada bidadari yang lain. Suaminya nggak bisa bantu gitu. Ya ntar dulu dong tanya. Dia kan kesian suaminya di sorga begini neraka. Oh suaminya nggak bisa bantuin, ya suaminya berusaha bantuin tapi emang udah lain. Tuh, bisa nggak tuh terjadi begitu? Bisa. Jadi kalau istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, bisa digantiin ke suaminya juga yang sama semuanya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada bidadara yang lain. Tapi Bu, bidadara sama suami yang di dunia itu gantengan suami yang di dunia. Bidadari yang begitu hebat, cantik-cantik, kalau sama istri yang udah masuk surga lebih cantik istri. Kenapa? Karena udah Allah Ta'ala kasih tahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling sempurna. Bu, biar cakep bagaimana, bidadari kan jenisnya lain. Lain gak Bu? Awalnya lain. Nah jadi ibu-ibu sekalian, kalau udah masuk surga, surga terus selama-lamanya dan tidak membosankan. Kalau masuk neraka, nah kalau masuk neraka ada yang terus-terusan, yang tidak punya iman dan orang-orang munafik. Tapi kalau orang Islam yang punya dosa banyak masuk neraka, tapi nanti udah lama baru masuk surga. Namanya cucian kotor, dicuci dulu. Iya ada bekasnya. Kiai yang paling nyari duit begitu masuk neraka duluan, paling bawah Pak. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watad. Orang alim yang tidak pandai mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka sebelum orang kafir yang menyembah patung disiksa. Ya gak lama, cuma 700.000 tahun. Dan 700.000 tahun baru naik ke surga, udah gosong. Ketemu muridnya, nah murid nanya, Kiai dari mana Kiai? Diem loh, gue lagi malu. Gitu. Nah jadi emang di sana begitu. Ya. Tapi yang namanya dendam udah kagak ada, cemburu udah kagak ada, marah kagak ada. Orang udah asik semua, udah asik semua. Nggak ada bosannya, ya. Ibu makan apa aja nggak bosan-bosan, nggak pakai buang air, keluar keringat wangi, nggak pakai kencing, masya Allah, nggak bau pesing deh, ya namanya juga surga gitu Bu, ya. Nah oleh karenanya setelah kiamat, ya, di sana ada mahsyar dulu. Mahsyar artinya apa? Tempat kumpul manusia. Nah di situ banyak manusia dari Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, Adam pada kumpul. Dari awal manusia sampai akhir kumpul. Tingginya setinggi Nabi Adam semuanya, 37 meteran, 60 hasta. Tinggi Bu. Bayang ya? Iya sama, ditinggiin lagi semua. Tinggi semua, gede semua. Tuh Bu. Nah nanti di padang mahsyar
Itu udah ketahuan tergantung amalnya. Ada yang adem. Kenapa? Dia dapat teduhan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ahli ibadah. Tuh, diteduhin sama Allah. Tuh. Kemudian ada lagi, ada orang yang kepanasan sampai dari sangat panasnya seolah-olah matahari sejengkal di kepalanya dia. Itu panasnya bukan main, tuh keringatnya udah seleher. Tuh bu, nggak pakai baju, nggak pakai baju. Tapi gimana lihat nggak sempet ngeliatin. Orang semuanya pada kebingungan fi ahwal mahulah, dalam huru hara dan kegoncangan yang sangat. Ibu nggak kenal anaknya, anak nggak kenal ibunya. Tuh bingung. Di sana akhirnya ada yang bilang, yuk kita ketemu kakek kita cari. Siapa kakek kita? Nabi Adam alaihissalam. Dicari Nabi Adam tuh dalam rombongan. Sampai ketemu Nabi Adam, kata Nabi Adam, walladzi nafsi ana nafsi walladzi nafsi biyadihi, aku demi Allah aku lagi ngurusin diri aku sendiri. Dia bingung. Nabi Adam udah dilarang ngambil buah huli, dia ngambil juga. Enggak kagak dosa, tapi namanya orang baik berasa salah aja udah malu apa. Mau datang ke Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh, ana nafsi, aku lagi ngurus aku sendiri. Istri aku aja nggak ikut aku, bini aku malu sama Allah. Anak aku nggak ikut aku si Kanan, malu. Udah datang ke Nabi Ibrahim jawabnya sama. Datang kepada Nabi Musa jawabnya sama. Datang kepada Nabi Isa jawabnya sama. Akhirnya kata Nabi Isa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu yang di sana yang bilang, ummati ana laha. Umatku sini aku bersama kamu. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang paling pertama memberikan syafaat, dapat mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Nabi Muhammad. Dan ibu-ibu itu perjalanan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 500 tahun jalan di dunia. Terus dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ke Nabi Musa sampai Nabi Isa, itu sejarahnya 500 tahun. Coba bayangin. Makanya kata Imam Sya'rani, kalau kita ingat dengan hadis Nabi yang ini jangan lupa nanti di sana. Jadi orang-orang pada bilang ke Nabi Adam, kita nggak usah ikut, kita potong jalan aja. Apa yang muter-muter? Kita cari aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ingat. Itu padang mahsyar. Masya Allah, luar biasa. Ahwal mahulah, dalam keadaan huru hara, kebingungan, huru hara yang luar biasa. Tuh namanya masyar. Masyar itu bahasa Arab arti tempat kumpul. Kadang bilang ini padang. Masyar, padang itu artinya lapangan. Ya. Nah, jadi lapangan itu tempat manusia kumpul semua. Masya Allah, luar biasa. Ya, ada tuh nanti ya pas hari kiamat, namanya alamnya udah berubah, namanya akhirat.
itu namanya mahsyar. Kemudian ada lagi sirat. Ada sirat. Sirat itu jembatan, ya, dia ala natni jahannam, di atas perut api neraka. Tuh. Di atas bau dan perutnya api neraka. Itu jembatan. Dikisahkan itu tajam setajam pedang, tipisnya setipis rambut. Ya. Di dalam Al-Quran disebut sama Allah, wa in min syai'in illa wariduha. Tidak ada ya apapun kecuali pasti harus lewat sini. Pasti lewat kita di sini. Itu namanya sirat yang ada di atas api neraka. Oh, itu tajam banget. Itu kan buat orang yang nggak punya amal. Buat orang yang nggak punya amal begitu. Tipis banget. Itu buat orang yang punya amal. Kalau orang punya amal, dekat sama Rasulullah, sering baca sholawat kepada Rasulullah, dekat dengan cucunya Rasulullah, sering berselawat kepada cucunya Rasulullah, dekat dengan Al-Quran, sering baca Al-Quran, dekat dengan Allah, sering sholat. Masya Allah, sampai di jembatan itu dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, udah sampai di seberang. Yang dibilang kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar gitu. Bismillahirrahmanirrahim, bum, udah sampai. Padahal itu jembatan nanjaknya perjalanan 500 tahun, turunnya perjalanan 500 tahun, dan datarnya perjalanan 500 tahun. Cenggo tahun. Nggak ada pegangan. Tuh coba. Ada yang kal Jawa disabiq, ada yang seperti kuda balap. Kalau sekarang nih formula. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dia. Kalau orang kafir nggak pakai liwat, nggak burun, dia berliwat, namun neraka. Ya, ini kan orang yang aman, ada yang tanggung, ada yang apa. Dan saya baca di dalam kitab, ada orang yang mulutnya waktu di dunia sering nyebut Allah juga, tapi dosanya banyak, pada jalan sampai tengah jatuh. Begitu jatuh dia terus, ya Allah, kaget. Kata Allah, malaikat ada yang menyebut nama aku tuh. Ambil, kata malaikat, ya Allah, udah di dalam banget, kombo. Suruh turunin tangan ente, angkat ke orang, kenapa nyebut nama aku. Tuh, makanya kita sering-sering nyebut ya Allah, ya Karim, ya Salam, gitu. Tapi Allah yang paling senang kalau dipanggil ya Arhamar. Sering-sering tunggu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wah, itu mahal nanti di akhirat, Ibu ya. Ya, itu sirat. Orang pasti lewat di situ yang namanya sirat. Ya, mudah-mudahan kita selamat ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang namanya mizan. Ya, ada yang namanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Timbangan amal itu mizan sama hisab ya. Ada hisab, dihitung amal kita, ada mizan, ditimbang amal kita. Tuh. Tapi Nabi Muhammad sangat baik ya. Umatnya dideketin sama Nabi Muhammad kalau giliran nimbang.
Kalau yang cinta sama Nabi Muhammad sering berselawat kepada Nabi Muhammad udah ketimbang. Begitu amalnya kurang, amal kejahatannya, amal dosanya lebih berat, Nabi Muhammad lempar sorbannya, blok langsung. Kebaikannya langsung bertambah, maka dia masuk surga dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh mukmin kita mesti banyakin baca sholat, banyakin dia baca sholawat. Begitu ya. Hati-hati, nanti ada mizan ditimbang, nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal sekecil melengkung pun, sekecil atom pun akan dia lihat. Dan barang siapa beramal kejahatan sedikit sekalipun akan dia lihat. Nggak ada yang bisa bohong. Di mana nanti dihisab sama ditimbangan. Ya Allah, ngeri banget. Makanya kita umur kita nggak tahu kapan. Tobat deh cepetan dari sekarang. Sering-sering kita baca tuh, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Banyak wanzurnya pendek, wanzur tub sama tuh, karena bil amr dia. Orang baca tuh bersalah, zur salah, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Dan panjang zurnya, warhamna wanzur ilaina. Ya Allah yang maha penerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah, dan pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Dosa segede api aja habis, dosa segede api aja habis. Jangan takut, kan kita baca tuh ya Rabbi bil. Ya ada di situ kalimatnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani ka'allamami. Ya nafsu, wahai manusia, jangan kamu putus asa dengan perbuatan dosamu yang besar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengampuni dosa yang besar itu sama sama dosa kecil. Kita sering istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Enak gak Bu? Sering-sering kita baca tuh. Yang paling dosa ini berat kalau kita bantuin orang zolim, sebab tuh minta maafnya ke rakyat susah ya. Kalau sama orang kita berbuat dosa mesti minta maaf sama orang, tapi kalau dosanya sama Allah kita tobat diterima sama Allah. Nabi bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosanya bersih semuanya seperti orang yang tidak punya dosa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang belum di syafaat, kausar, surga dan neraka. Ibadallah rijalallah aghidhana bi ajlillah wa bifadlillah wa ya aqtab ya anjab wa ya sadat ya ahbab wa antum ya
wassalam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.